Ya, di acara Puncak Musra yang digelar dengan tema Suara Rakyat ya? Penentu Arah 2024, ini nampaknya ada beberapa nama yang diusung atau akan diberikan ke Pak Jokowi, nama Capres dan juga Cawapresnya. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, PDIP sendiri, partai pengusung Pak Jokowi sudah memberikan nama Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas M. Triandika, analis politik Universitas Bakri. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Fadil. Waalaikumsalam. Oke, selain itu juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Burhan. Waalaikumsalam, Arif, Rati. Oke, saya mau ke Mas Burhan dulu deh, Mas. Kalau melihat dalam musra ini, penentu arah politik begitu ya tema yang diusung, dan sudah ada nama-nama yang akan diberikan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Ini apakah cukup besar pengaruhnya nantinya terhadap nama-nama yang diusung atau seperti apa? Pertama begini ya, kalau dilihat dari sisi nama-nama yang diusulkan oleh musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawan Jokowi, itu untuk cawapres 2 diantaranya sesuai dengan temuan survei kredibel, yaitu antara Ganjar dan Pak Prabowo. Memang selisihnya tipis. Hasil musrah menurut Budi Ari juga mengatakan demikian. Tetapi ada satu nama yang relatif jauh dalam survei-survei, tetapi muncul dalam usulan 3 nama teratas sebagai capres oleh musrah, yaitu Erlangga Hartarto. Nah, demikian juga untuk cawapres. Untuk cawapres itu sebenarnya 4 nama teratas itu nama-nama pendukung Pak Jokowi menghiasi temuan survei seperti Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, ya, termasuk juga Hovifah, termasuk Sandi. Tetapi yang masuk dalam usulan musrah, dalam musrah yang digelar siang ini, itu hanya Sandiaga Uno. 3 nama yang dianggap dekat dengan pemerintah, tetapi menghiasi nama-nama survei tidak muncul. Yang muncul justru Pak Muldoko, kemudian Pak Arsyad Rashid, ya. Pak Mahfud masuk 6 besar di survei, tapi masuk juga di 4 nama teratas usulan musrah. Jadi poin saya adalah tidak seluruh temuan survei itu masuk dalam usulan musrah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah punya efek atau tidak? Nah, menurut saya, kalau dilihat dari sisi efek ya, apakah relawan Jokowi ini punya efek atau tidak, itu kan ada banyak ukurannya, Ratih ya. Ukuran yang pertama, seberapa besar massa yang mereka bawa. Nah, sejauh ini, sepanjang yang didukung bukan Pak Jokowi sendiri, saya agak meragukan apakah relawan Jokowi punya efek besar dalam menangguk suara buat capres atau cawapres yang akan mereka usung. Apalagi gitu ya, sinyal keterbelahan relawan Jokowi sangat besar. Jadi, coba misalnya kalau kita lihat sekarang, kan ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang ke Ganjar, ada sebagian lain yang ke Pak Prabowo. Nah, pada titik itu tentu sulit untuk mengharapkan dukungan bulat dari relawan Jokowi untuk menyukseskan capres atau cawapres yang mereka usung. Cuma, nah ini saya harus mengatakan sisi sebaliknya, karena perebutan menuju orang nomor 1 di Republik ini sangat tipis, terutama 3 nama teratas, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, maka sekecil apapun suara yang dibawa oleh relawan, itu punya marginal effect ya, untuk menentukan siapa yang menang. Jadi taruhlah relawan itu punya sumbangan 1%, kalau selisih untuk masuk ke putaran 2 sangat ketat, maka 1% itu punya efek yang besar dalam menentukan siapa yang lolos ke putaran kedua, dan ujungnya siapa yang menang nanti di putaran kedua. Saya sebut putaran kedua karena survei menunjukkan tidak ada capres yang dominan, sehingga kemungkinan besar pertarungan akan ditentukan di putaran kedua.